Untuk radionya sumber pendanaannya kita dari iklan lokal, kemudian ditambah lagi dengan iklan dari ILM dari pemerintah maupun dari swasta atau lembaga-lembaga terkait. Nah, program yang pertama yang kita harapkan, yang kami tawarkan di sini ILM, spot jingle, kemudian talk show dan siaran langsung. Sumber dana yang kami harapkan dari divisi ini yang akan masuk di situ ada government, ada pemerintahan di sini, kemudian ada pengusaha, kemudian perusahaan-perusahaan yang lain. Karena kita sebagai radio komunitas itu tidak diperbolehkan untuk beriklan, tetapi kita bisa membahasakan sehingga produk atau usaha lingkungan bisa dikenalkan di tengah-tengah masyarakat. Begitu. Untuk kegiatan on air sendiri kita punya kegiatan atau juga acara indie band. Di sini kita setiap malam minggu sekali itu acara indie band, di mana band-band lokal, band indie yang ada di Tanjung Sari ini mereka menyerahkan profilnya ke kita, menyerahkan lagunya ke kita, dan tentunya lagu-lagu yang mereka buat diputarkan di radio MTAS ini. Kemudian untuk biaya administrasinya kita kenakan biaya 50.000. Kalau komunitas itu kan nggak boleh iklan ya, tapi kita kerjasamanya ya iklan lah, terang saja kayak dengan financing yang semacam kayak apa ya, iklan layanan masyarakat. Itu kan dia sistemnya, oh anu kan ini anunya apa jalannya kan, itu layanan masyarakatnya udah dibikin sama dia, tinggal kita putar aja lah, pasti setelah lewat kiringan kan, nanti dia kasih persentase gitu. Jadi iklan lokal itu seperti tadi yang bisa kita ajak kerjasama seperti Sinse. Jadi itu pengobatan alternatif. Nah, dulu kenapa itu bisa kita kerjasama, karena beliau dulu berada di Tanjung saat itu. Jadi lama-kelamaan beliau rupanya cabang yang ada di Tanjung itu dicabut, akhirnya sekarang masih ada di Mataram. Nah, di samping itu ada iklan lokal juga Sai Perkasa yang sekarang ini masih ada, itu penjualan aksesoris kompor gas, kemudian ada ya kompor gas sendiri dan tabung-tabung gas dan sebagainya. Iklan lokal jadi seperti tukang pijit, kemudian tukang kompor, kemudian juga ada fotokopi, kemudian ada juga perusahaan lontong, makanan lontong itu. Nah, kemudian juga ada sari deli. Jadi sifatnya semuanya produk lokal daerah sini. Untuk iklan lokal kita hanya ada yang mendatangi tiap bulan. Jadi antara iklan lokal itu sudah ada kesepakatan dengan pihak, istilahnya kalau agak ngomong agak ini sedikit, marketing kami sudah ada kesepakatan tanggal sekian semuanya kesini, Anda kesini. Jadi mereka sudah ada jalinan komunikasi yang baik antara kru kami dengan iklan lokal itu. Pendekatan yang pertama adalah ke government-nya sendiri, pemerintah. Nah, pendekatan itu kita lihat dari isu dan rencana-rencana ke depan pada pemerintahan itu. Kemudian yang kedua untuk toko, kemudian perusahaan-perusahaan baik itu nasional maupun lokal, kita melihat dari kebutuhan isu yang ada di masyarakat itu. Kalau dia produk itu kebutuhan masyarakat seperti apa? Kita bikin MOU dulu. Jadi misalkan ini kami tawarkan, ini ada paketnya beberapa paket. Misalkan ini paket A, paket B, paket C. Kalau misalnya paket A ini kontribusinya ya kami di bawah 500. Ya istilahnya 500 untuk paket A, dan untuk paket B di bawah 300, dan paket C di bawah 100. Pertama yang kita lakukan adalah silaturahim
Jadi kita sering berkunjung dan sebagainya, kita bercerita keberadaan kita. Artinya begini, misalkan kita punya yang kita tuju adalah pengusaha fotokopi misalnya kan. Nah, kita mencoba mau fotokopi di sana, sambil fotokopi kita ngomong-ngomong, nah, gitu. Kemudian juga misalkan kompor, awalnya sudah kita bidik, kita mau ke sana. Nah, supaya apa ya, kita lebih akrab. Nah, kita bawa kompor, kita servis di sana. Sambil kita ngomong-ngomong, nah ini. Karena kita kita servis ke dia, saya kira dia juga ada pendekatan yang lebih dekat. Akhirnya ya mau pasang gitu. Jadi kita lebih efektif lagi, kita pakai pendekatan secara langsung. Ya, itu tadi Pak, jadi yang pertama masalah perizinan ini kita merasa kurang pede, kemudian yang kedua kualitas siaran kita, nah, itu juga yang menjadi beban kita, beban moral kita untuk mencari bantuan support daripada iklan-iklan ini. Pertama, dia tidak yakin bahwa kita itu bisa, karena hanya radio komunitas, titik jangkaunya seperti apa. Tapi saya juga menepis jawaban itu atau menepis mereka bahwa Bapak bisa mendengarkan radio di gelombang ini. Nyatanya boleh dites saja, coba di setel, itu radio saya, sehingga otomatis ini bisa menepis mereka.